ini yang berjudul Aman Podcast, di mana kita sudah memasuki episode kedua, yang di mana episode pertama berjudul Filsafat Pendidikan, sekarang episode kedua tentang sejarah pendidikan. Sebelum kita masuk ke topik, kita perkenalkan kelompok kami dulu. Saya Abdurrahman Rafli sebagai host. Dan saya Mutali Mosan Ahmad sebagai co-host 1. Saya Nur Asmi Mandanikma sebagai co-host 2. Saya Nur Ainun sebagai co-host 3. Ya, itu perkenalan kelompok kami. Sekarang kita akan membahas topik ini yang berjudul sejarah pendidikan. Sebelum kita masuk ke topik, kita jelaskan dulu sedikit dulu tentang sejarah pendidikan, di mana kita membawa narasumber, yaitu Kakak Guntur. Bisa perkenalkan dulu Kakak Guntur? Baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Guntur S. Saya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai, tepatnya di Kecamatan Sinjai Barat. Nah, saya melanjutkan pendidikan saya di kampus Universitas Negeri Makassar dengan mengambil jurusan pendidikan sejarah. Sebelum kita masuk ke topik, guys, bisa dijelaskan dulu sedikit saja dan sejarah pendidikan itu apa? Baik, nah dapat kita ketahui sejarah pendidikan itu terdiri dari dua kata, yaitu sejarah dan pendidikan. Nah, sejarah itu diambil dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon silsilah atau asal usul riwayat. Nah, secara ilmu, sejarah ini adalah catatan atau kisah tentang kejadian dari masa lalu. Nah, kemudian pendidikan diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu didik, bisa mencakup mendidik atau memberikan motivasi terhadap orang-orang. Dalam bahasa Inggris juga bisa dikatakan education, atau diambil dari kata Latin educare, yang berarti mengeluarkan potensi dalam diri seseorang. Secara umum dapat didefinisikan bahwa sejarah pendidikan ini adalah mempelajari tentang sesuatu kejadian atau catatan riwayat tertentu dari masa ke masa. Sejarah tun, pohon di. Iya. Saya baru tahu. Jadi jika kita mengibaratkan pendidikan itu seperti sebuah kendaraan, maka masa hidup Buddha itu seperti delman, masa era Belanda seperti kereta uap, dan era modern seperti kereta cepat. Nah, kira-kira lebih seru yang mana ya? Nah, kita akan membahas langkah perjalanan sejarah pendidikan Indonesia mulai dari zaman Hindu Buddha hingga zaman modern hingga saat ini. Nah, langsung saja ke pertama ke pendidikan zaman Hindu Buddha. Baik, untuk kita akan masuk di sesi pertanyaan ini, yaitu pendidikan zaman Hindu Buddha. Pertama, bagaimana latar belakang dan karakteristik pendidikan ini di zaman Hindu Buddha? Baik, kalau begitu kita mundur dulu ya di zaman Hindu Buddha. Nah, di zaman ini pendidikan itu bisa dibilang hanya untuk elitis, kaum elitis. Apa itu elitis? Elitis itu seperti kaum bangsawan, kerajaan, di mana pendidikan di sini hanya ditujukan untuk kaum elit, begitu. Yang di mana ini bertujuan untuk mendidik suatu pemimpin atau seorang penyampai agama untuk kaum tertentu. Jadi waktu itu hanya untuk kaum elit ya, kaum kelas atas lah ya, orang kaya. Sekarang pertanyaan kedua, apa tujuan dari pendidikan di zaman Hindu pada masa itu? Nah, tujuannya itu sebenarnya bukan untuk mencerdaskan rakyat, tapi tujuannya itu untuk para pemimpin, untuk mendidik pemimpin-pemimpin yang bisa dibilang berkoalisi dengan Timur yang masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan. Jadi tujuannya waktu itu hanya untuk para pemimpinnya saja. Oh iya. Baik, kita yang ketiga, bisa disebutkan apa-apa saja lembaga pendidikan yang ada di zaman Hindu Buddha pada masa itu? Nah,
yang pertama itu ada asrama, yang dimana ini asramanya hanya berfokus pada pendidikan yang seperti saya katakan tadi, hanya untuk kaum elit. Nah, contohnya itu mereka bisa belajar filsafat dan lain-lain. Nah, untuk belajar ilmunya itu mereka biasanya belajar di kuil, gitu. Ada kuilnya begitu. Jadi hanya semacam asrama begitu, tidak berpindah-pindah, hanya berfokus pada satu tempat. Jadi di era itu hanya satu lembaga asrama namanya. Asrama. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan lagi. Bagaimana pengaruh agama dan budaya lokal dalam pendidikan di zaman itu? Apa pengaruhnya? Nah, di sini sebenarnya pengaruhnya cukup lumayan berdampak ya pada pendidikan ini, karena dulu banyak yang menggunakan budaya-budaya lokal seperti campuran antara bahasa Sanskerta itu dicampur dengan bahasa Jawa. Kadang juga budaya wayang contohnya bisa dipakai untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pada kaum tertentu begitu, untuk memberikan pendidikan begitu, pendidikan moral atau sebagainya lah. Jadi pengaruhnya waktu itu di bagian budaya saja, kalau agamanya? Kalau di bagian agama itu tadi contoh wayang yang dipakai oleh salah satu wali dia, ya salah satu yang menyebarkan agama melalui wayang. Jadi cara penyebaran itu dengan wayang. Menggunakan wayang untuk menyebarkan agama. Jadi wayang simbol spiritual. Ya, bisa dibilang Sakral ya. ya. Itu tadi pendidikan zaman hidup Buddha. Kita akan memasuki topik kedua, yakni pendidikan zaman di mana masuknya peradaban agama Islam. Di mana itu akan dijelaskan oleh fokus kami, yaitu Manda. Silakan Manda. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Kak Guntur, bagaimana peran pesantren yang menjadi pusat pendidikan di masa masuknya Islam sih? Nah, peran pesantren itu pada masa masuknya Islam untuk bukan hanya menjadi pendidikan yang terfokus pada satu topik begitu, contoh hitung dan lain-lain, tidak, tapi sifatnya itu lentur, yang dimana itu belajar fikih, mengaji, akhlak dan lain-lain. Yang dimana juga kadang ada pembelajaran perdagangan, karena di masa itu perdagangan sangat diidolakan bagi para beberapa orang yang suka untuk berlayar untuk berdagang. Berarti sesuai dengan topik ya, masuknya peradaban Islam dan materinya itu religius. Nah, pertanyaan kedua itu bisa dijelaskan bagaimana kurikulum di masa masuknya Islam? Apakah keseluruhannya berbasis agama Islam atau ada juga pengaruh dari kearifan lokal? Sama seperti yang saya bilang tadi terkait wayang. Itu juga termasuk dari pengaruh budaya lokal yang menjadikan wayang untuk menyebarkan agama. Nah, salah satunya diantaranya juga itu ada gamelan yang dimana ini dibawakan oleh Sunan Kalijaga pada waktu itu. Mungkin jadi tokoh penting di Islam kan. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana penyebaran nilai moral dan budaya di masa masuknya Islam? Apakah menghadapi sebuah tantangan? mungkin bisa dibilang banyak tantangannya, pastinya ada, gimana, tapi dengan yang disebutkan tadi, dengan adanya penyebaran Islam dengan menggunakan budaya lokal ini, ada dampak dari penyebarannya itu bisa terhilangkan begitu. Jadi
yang dimana menyatukan ajaran Islam di sini baru dengan tradisi tanpa menimbulkan konflik begitu, karena dengan adanya budaya masuk di suatu kaum tertentu gitu. Jadi penyebarannya ini sangat harus perlahan-lahan, Tidak bisa langsung menyebar cepat supaya tidak terjadi konflik. betul. Sangat spesifik penjelasannya. Nah, karena segmen kedua sudah jelas, ya, kita beralih ke segmen ketiga. Nah, pendidikan zaman Portugis yang akan dibacakan oleh Komos 3. Ya kak, menurut kakak apa karakteristik pendidikan di zaman Portugis? Nah, ini lumayan menarik ya, karena seperti tadi di waktu penjelasan di zaman eranya masuk Islam ini berbeda jauh dengan era zaman Portugis ini. Nah, di zaman Portugis ini menekankan visinya dalam keagamaan, tapi keagamaannya ini bersifat memaksa begitu. Memaksa, tidak Ya, contoh mereka masuk untuk kristenisasi begitu, memaksa orang. untuk masuk ke agamanya. Paksa ya, Iya, dipaksa masuk kok, dipaksa. masuk kok. Paksa untuk Jadi masuk. ada unsur pemaksaan. Iya. Tidak secara sukarela berarti. Terpaksa untuk Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang mungkin menjadi tujuan pendidikan Portugis? Nah, jadi tujuan utamanya itu jelas menyebarkan agama Katolik untuk mengembangkan politik dan perdagangan di daerah ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah pendidikan Portugis ini berdampak pada budaya lokal? Nah, sebenarnya pendidikan di era Portugis ini sangat tidak sejalan dengan kebudayaan lokal, yang dimana pendidikan di era ini menekan budaya lokal. Contohnya dia menghilangkan salah satu budaya lokal, contoh bahasa yang awalnya bahasa lokal diganti menjadi bahasa-bahasa yang contoh bahasa Portugis. Jadi dalam masa itu budaya lokal itu kayak dihilangkan. Iya. Iya, ditekan gitu. Balas bahasa ya. Hilang bahasa lokal. Oke, karena pertanyaan tentang pendidikan zaman Portugis telah selesai, kita akan ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang pendidikan zaman kolonial Belanda yang akan ditanyakan langsung oleh host selanjutnya. Lalu kita akan masuk ke pendidikan zaman kolonial Belanda. Nah, seperti kita tahu, pendidikan di zaman kolonial Belanda ini menekankan pada munculnya pendidikan formal di Indonesia. Ya. Nah, menurut kakak sendiri, bagaimana sih awal mula munculnya pendidikan formal di Indonesia? Nah, kenapa pendidikan non formal ya? Formal. Ya, formal. Nah, Belanda itu berbeda dari negara-negara yang datang. Nah, Belanda itu datang dengan full persiapan, yang dimana persiapannya terstruktur begitu. Lengkap ya. Ya. Nah, di sini itu pertama kalinya sekolah dengan pendidikan berdiri begitu. Yang dimana nama sekolahnya kalau tidak salah itu ELS atau Elges School. Ya. School, Ya. LS. LS. Nah, Itu awal mulanya pendidikan formal. ya. Lalu, bagaimana tanggapan kakak sendiri terhadap sistem pendidikan yang saat itu bersifat diskriminatif? Atau bisa juga dibilang dualisme, yaitu adanya perbedaan antara pendidikan yang diterima oleh pribumi dengan elit gitu, pada masa itu. Sebenarnya menurut saya sih di sini sangat sulit begitu, di mana di sini bangsawan-bangsawan yang hanya berdarah Belanda yang hanya diizinkan untuk masuk di sekolah yang dibuat dan didirikan oleh Belanda itu. Ya.
dan ada sih beberapa yang masuk tapi dari elit-elit kerajaan yang masuk untuk menempuh pendidikannya di sana, dimana untuk mereka dibentuk untuk menjadi pemimpin atau pemimpin kerajaan penerus. ya penerus pada saat itu. Tidak ada kesenjangan sosial. Ya, begitulah. Diskriminatif lah ya. Diskriminatif. Perbedaan. Itu. Perbedaan. Rasis. Bisa juga. Lalu menurut kakak sendiri apa yang saat itu menjadi tujuan dari pendidikan Belanda pada saat itu? Nah, tujuannya sederhana sebenarnya. Ini Belanda ini menciptakan sekolah ini untuk mencetak orang-orang yang mampu membantunya berpikir di administrasi kolonial. Jadi mereka membuat sekolah ini untuk memberikan pendidikan untuk membela atau mengambil hak-hak dari sumber daya alam Indonesia, gitu. Memanfaatkan. Nusantara, ya. Enggak. Ada sisi positifnya. Lalu saat itu juga kan bisa dibilang adalah menjadi saat munculnya kesadaran nasional pada saat itu ya. Jadi bisa diceritakan tentang bagaimana sih awal mula munculnya kesadaran nasional lewat pendidikan pada saat itu. Nah, di sini letak asiknya. Asik. Nah, sisi positifnya itu munculnya berbagai pemikir-pemikir. Contohnya Budi Utomo yang salah satu juga pemikir yang dulu memang disegani. Dia juga bersekolah di ELS. Nah, dia juga mulai merasakan dampak pendidikan di era tersebut begitu. Jadi Budi Utomo ini memiliki pemikiran kenapa hanya Belanda kaum elit saja yang bisa masuk di sini. Nah, begitu untuk awal munculnya kesadaran nasional. Nah, di sini ada beberapa orang yang ingin bagaimana Budi Utomo ini berpikiran bagaimana untuk menyebarluaskan ini pendidikan tanpa diketahui Belanda. Jadi bisa dibilang pada saat itu pendidikan ini memang dikhususkan untuk pribumi dan juga elit dan terjadi perbedaan pada saat itu. Tapi di sisi positifnya karena pada saat itu banyak tekanan terhadap paket pribumi ini, Ini memunculkan kesadaran nasional Iya. dalam pendidikan formal itu. Terima kasih. Topik yang menarik segmen ini ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke segmen berikutnya yaitu pendidikan pada masa penjajahan Jepang, akan dibawakan oleh host utama kita yaitu Ya, kita masuk ke pendidikan Jepang. Nah, kita di masa Belanda tahun now, sekarang Belanda sudah diusir sama Jepang. Di mana awalnya Jepang itu kiranya semua bahagia tapi udahlah masuk Jepang, ujungnya disuruh kerja paksa. Sekarang kita akan membahas pendidikan pada masa pendidikan Jepang. Tunggu dulu bosku, sabar kita kepotong. Pertama, bisa dijelaskan tentang sistem pendidikan Jepang saat itu yang bersifat militeristik, disiplin dalam berbahasa Jepang. Sistemnya kayak gimana? Di sini sistemnya itu sangat berubah total, sangat berubah dari Hindu Buddha sampai di zaman ini. Nah, di mana setelah keluarnya Belanda itu diusir oleh Jepang. Nah, Jepang melihat adanya pendidikan yang sangat kurang. Nah, jadi untuk meningkatkannya di sini Jepang mulai membentuk peraturan yang mana semuanya serba Jepang. Contoh mewajibkan berbahasa Jepang. Nah, di mana anak-anak juga diajarkan untuk tunduk atau hormat kepada kaisar waktu itu. Di mana juga waktu itu pernah disuruh menyanyi lagu Jepang, diwajibkan untuk menghafal lagu Jepang. Iya.
sebagai bentuk penghormatan kepada kaisar. Iya. Sekarang kita pertanyaan kedua, bagaimana dampak dari pendidikan ini terhadap nasionalisme dan semangat patriotik rakyat Indonesia di pada zaman itu? Nah, meski peraturan dari Jepang ini sangat menekan dan keras begitu, tapi juga ada sisi positifnya, di mana rakyat Indonesia dapat belajar disiplin, bergotong royong dan lain-lain. Jadi dari sini muncul sifat-sifat ingin memerdekakan Indonesia dari Masa pada pendidikan. iya, kita ini diperbudak. Ya, sudah muncul kesadaran yang seharusnya kita mendukung Nusantara ini, bukan untuk pendatang seperti Jepang. Jadi sudah malas nih terus. Ya. Malas nih. Tidak ada kesempatan untuk negara lain. Oh, intinya itu sudah ada malas nih. Cukup dua. Sudah 300 tahun dijajah sama 350 tahun. 300 tahun dari Belanda, Inggris, dan Jepang. Baik. Sekarang kita akan ganti topik selanjutnya. Kita tentang pendidikan pada masa pendidikan nasional yang akan dibawa oleh Asmi Madia. Silakan. Again, ya guys. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Apa sih peran pendidikan dalam kebangkitan nasional? Nah, di sini pendidikan itu mulai menjadi tombak ujung panah paling tajam. Nah, yang dimana pendidikan betul-betul menjadi senjata untuk pergerakan di Indonesia, dimana mulainya ada kesadaran-kesadaran yang membentuk masyarakat untuk membela negara begitu. Dari zaman penjajahan Jepang itu terbentuk. Jadi maksudnya di era Pergerakan nasional. ya pergerakan nasional ini mulai ada pergerakan-pergerakan seperti pemberontakan di Jawa. Jawa. Awalnya bersifat kedaerahan Iya. dulu, Kak. Pemberontakan. Jadi situ yang muncul Sumpah Pemuda. Nah, kesimpulannya sedikit di sini bahwa pendidikan itu sangat penting, guys. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Nah, saat masa pergerakan nasional, ada tokoh yang bisa kita bilang berperan besar, seperti Ki Hajar Dewantara yang membangun Taman Siswa serta pahlawan perempuan kita RA Kartini yang menjadi lambang kebangkitan perempuan pada saat itu. Nah, dari pergerakan ini muncul berbagai tokoh. Nah, contoh yang disebutkan tadi Ki Hajar Dewantara, yang dimana Ki Hajar Dewantara ini adalah satu-satunya yang membuat taman siswa. Nah, taman siswa ini selain mendidik jiwa-jiwa kebangsaan dan jiwa-jiwa patriotik begitu. Dan di sini taman siswanya itu tidak Bersifat khusus. ya tidak memberikan sifat-sifat kolonialisme begitu. Jadi pokoknya Tidak perbedaan. ya begitu. Lebih chill. Jadi semuanya bisa masuk gitu. Nah, di mana di sini memiliki semboyan. Ini saya tahu. Ya, Ing Arso, Sung Tulada, dan Ing Madia Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Selanjutnya RA Kartini, ya Raden Ajeng Kartini pasti sudah tidak asing di tokoh perempuan yang membela perempuan pada saat itu. Mungkin seandainya tidak ada Raden Ajeng Kartini, mungkin perempuan di Indonesia sampai sekarang tidak ada. Wah, fungsi dari kita mempelajari seperti ini mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Pendidikan. Sangat jelas dalam spesifiknya dan sangat berdampak pada pendidikan dan perempuan. Nah, penjelasan yang sangat spesifik ya jawabannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke segmen berikutnya, yaitu pendidikan masa awal kemerdekaan. Nah, ini akan dibacakan oleh co-host ketiga.
Langsung saja ya Kak. Seperti yang kita tahu, pada masa kemerdekaan hal yang dibuat menjadi dasar pendidikan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, betul yang dikatakan saudari tadi. Nah, setelah dibacakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2025, 1945. 1945. Ya. Nah, di sini sudah mulai ada visi besar yang digandrungi oleh Soekarno yang dimana memberikan pendidikan secara luas di Indonesia begitu. Sudah mulai bergerak. Ya, yang dimana pendidikan ini harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Di sini belum adanya pemerataan kurikulum. Oh. Jadi untuk dasar pendidikannya itu hanya Pancasila dan Undang. Oke, selanjutnya, salah satu hal yang menjadi fokus pada masa awal kemerdekaan dalam bidang pendidikan adalah pementasan buta huruf dan juga pemerataan pendidikan. Nah, menurut Kak Karni, apa sih yang menjadi tantangan dalam perwujudan hal ini? Bah, tantangannya luar biasa berat. Nah, Ya, nggak ada tantangan. ya, dimana yang disampaikan tadi saudara itu yang seperti buta huruf, yang mana sekolah-sekolah masih jarang atau bisa dibilang tidak ada. Nah, di sini yang seperti saya katakan tadi itu Soekarno memiliki visi besar. Nah, di mana kekurangannya guru juga menjadi salah satu dasar sulitnya pendidikan merata pada masa itu. Banyak yang buta huruf pada masa itu. Bisa membaca. Tulisan tuh. Ya, betul. Akui. Oke, itu saja untuk pembahasan pada topik ini. Selanjutnya kita akan melangkah ke segmen H, yaitu pendidikan pada masa Orde Lama yang akan dibawakan langsung oleh host kita yaitu Aksa. Selanjutnya kita akan masuk ke pendidikan pada masa Orde Lama. Nah, pada masa pendidikan di Orde Lama ini, apa aja sih tantangan yang dihadapi pada masa itu dalam upaya untuk membangun sistem pendidikan nasional? Nah, seperti yang saudara katakan tadi, tantangannya itu berupa infrastruktur yang kurang, guru yang sedikit, Oh, dan belum ada sistem pendidikan yang merata setara di Indonesia. Nah, begitu. Jadi Soekarno pada saat ini mulai merancang bagaimana caranya agar pendidikan ini bisa merata Ke seluruh penjuru. ya, dengan cara dia membuat suatu kelompok bertemu dari kelompok-kelompok tersebut munculnya kesepakatan bahwa dimunculkannya kurikulum nasional. Oh, pada saat itu munculnya kurikulum Kurikulum nasional. nasional namanya, yang dimana kurikulum nasional ini langsung maksudnya dari dari Pertemuan antara semua Guru-guru waktu itu. para pemikir, Ya, para para pemikir yang bagaimana caranya agar pendidikan di Indonesia ini cepat merata begitu ya, jadi tersusunlah dan terancangnya itu kurikulum nasional. Jadi kurikulum nasional pada saat itu adalah hasil dari Perbincangan, ya. perbincangan dan berkumpulnya para pemikir untuk menyebaratakan pendidikan di Indonesia pada saat itu. Nah, berbagai macam dampak fasilitas. Lalu Kak, bagaimana sih pendidikan pada zaman itu berperan dalam penguatan identitas bangsa Indonesia? Bagaimana pendidikan pada zaman itu berperan dalam penguatan identitas bangsa? Nah, seperti contohnya menguatkan memberi motivasi-motivasi itu dari berbagai kan dulu belum merata kan, tadi. Jadi ada beberapa juga cara untuk menyebarluaskannya dengan cara memberikan ya motivasi. Namun ini
susah karena ada beberapa yang di desa-desa yang terpencil Oh. begitu. Tidak terjangkau begitu Iya. kan. Jadi kadang ada yang infrastrukturnya contoh di kota sudah berkembang pesat, namun di Desa-desa. desa-desa itu masih kurang Oh. gitu. Lalu menurut kakak apa sih cara dan upaya yang dilakukan pada masa itu untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur dan manajemen? Nah, untuk mengatasinya itu pemerintah, salah satunya tadi juga pembuatan kurikulum nasional. Pembuatan kurikulum nasional. Nah, selanjutnya itu setelah pembuatan kurikulum nasional mereka berembuk lagi terkait bagaimana sistem pembelajarannya, apakah dasar-dasarnya dulu untuk disampaikan karena kan sudah dijelaskan tadi bahwa banyak yang masih buta huruf membaca dan juga masih banyak di penjuru-penjuru yang belum sampai sistem pendidikannya. Pendidikannya belum menyebar secara merata. Nah, oleh karena itu mereka berembuk lagi buat Jadi bisa dibilang pada masa pendidikan di Orde Lama ini menemui banyak hambatan dalam penyebaran kurikulum nasional yang telah dibentuk. Selanjutnya kita akan masuk ke pendidikan pada masa Orde Baru yang akan dibawakan oleh Rafli. Ya, kita masuk ke Orde Baru, mana masih kepimpinannya yakni presiden kita Soeharto. Sekarang pertanyaannya, di masa Soeharto ini apa yang dimaksud sentralisasi kurikulum pada masa itu? Nah, Orde Baru di sini pendidikan sangat berpusat begitu, di mana bahasanya itu seperti sentralisasi, berpusat pada satu inti begitu, tidak satu lembaga begitu. Contoh kurikulumnya diterbitkan oleh ini harus dari situ semuanya Semuanya mengikuti dari situ. Iya, dari situ tidak tidak melandasi dari kebudayaannya yang pendirian budaya lokal di daerah tersebut kan kadang ada itu yang mencampur adukan dari budaya lokal. iya untuk pendidikannya, tapi kan ini kembali lagi dari yang paling atas gitu. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bisa dijelaskan apa dampak positif maupun dampak negatif dari diadakannya kurikulum belajar pada saat itu? Nah, dampak positifnya itu pendidikan mulai merata di masyarakat. Kemudian setelah pemerataannya itu ada beberapa hambatan. Nah, hambatannya itu seperti tadi yang dikatakan oleh saudara terkait kurangnya guru dan akses juga untuk mendapatkan pendidikan itu. ya, apalagi ekonomi masih di zaman itu masih Inflasi ya betul Lagi rusak-rusaknya. 650% itu naik. juga termasuk dari dampak negatifnya. Itu dampak negatifnya. Jadi bisa dibilang pada saat itu walaupun pendidikan ini sudah mulai mendapatkan kayak adanya wajib belajar dan sudah mulai merata pada masyarakat, tetapi pada saat itu aksesnya juga masih tidak bisa dibilang tidak mudah untuk didapatkan gitu. Tidak fleksibel juga, tidak tidak melandaskan pada budaya-budaya lokal kan. Masih kental budaya lokalnya, contoh bahasa masih bahasa lokal. Sekarang kita lanjut lagi ke segmen berikutnya, yakni pendidikan pada masa reformasi yang akan dibawakan oleh saudara kita, yakni Manda. Kita lanjut ke pendidikan pada masa reformasi. Nah, first question-nya itu pada masa itu ada yang disebut desentralisasi. Apa sih desentralisasi itu, Kak? Nah, ini desentralisasi kembangan dari
sentralisasi, yang dimana kan tadi sentralisasi itu berpusat pada satu lembaga. Iya. Nah, kalau desentralisasi itu sudah mulai ada apa lembaga-lembaga tertentu. Lembaga lain. Ya, contohnya kalau di kebudayaan lokal, contoh di kabupaten sudah mulai ada lembaga pendidikan, tapi masih diatur oleh lembaga yang di atasnya begitu, di pusat. Jadi semacam sudah terbagi lah begitu, sudah Pusat mulai dengan cabang-cabangnya. ya sudah bercabang gitu, karena kan sudah ada peningkatan pendidikan yang merata begitu, dan itu juga salah satu yang melandasi perkembangan pendidikan di Zaman itu. ya juga di daerah-daerah terpencil. Itu sudah ada peningkatan. Iya, Sudah naik ada di level. sini, sudah naik level kan Orde Baru tuh. Jadi awal yang hanya berpusat di satu lembaga desentralisasi pada masa Orde Baru, sekarang sudah desentralisasi Iya. pada masa reformasi. Ya, sudah Mempunyai banyak cabang-cabang di kabupaten. Nah, karena sudah banyak cabang-cabangnya. Nah, di sini jelaskan tentang otonomi daerah dalam pengelolaan sekolah tersebut. otonomi. Nah, di mana daerah sudah membuat bisa menyesuaikan kurikulum dengan budaya lokal. Contohnya budaya-budaya tentang seni dari budaya tersebut bisa dimasukkan sebagai mata pembelajaran. Nah, di sini sudah mulai ada perkembangan dari buta huruf sudah Sudah mulai berkurang. iya sudah memahami beberapa lah Dasar dasar pendidikan. Sudah naik tingkatan. Nah, pada masa itu diketahui terdapat kesenjangan kualitas antar daerah dalam hal pendidikan maupun infrastruktur. Menurut Kak Guntur, mengapa seperti itu terjadi? Nah, sudah saya salah satu juga saya ulang ya, terkait kesenjangannya itu seperti yang saya katakan tadi, untuk daerah-daerah kota sudah berkembang, namun belum merata sampai ke pelosok-pelosok begitu ya. daerah-daerah yang ada di pinggiran. Iya, masih kurang. Jadi di sini peran pemerintah ingin mengembangkan lagi agar bisa Bisa merata iya ke daerah-daerah pelosok itu. Oke, baik Kak Guntur, terima kasih atas penjelasan sangat spesifik. Dan selanjutnya kita akan melangkah ke pendidikan di era kontemporer, pendidikan pada saat ini modern. Yang akan dibacakan oleh co-host Nuraini. Oke, pertanyaan pertama, apa aja sih tantangan yang ada dalam pendidikan di era globalisasi saat ini? Nah, tantangannya sekarang bukan buta huruf ya, tapi penjajahan. ya Sudah beda ya? Iya, sudah Sudah beda. berbeda, sudah. Jadi sekarang kita itu tantangannya sebagai bagaimana cara kita mengimbangi antara kemajuan teknologi seperti sekarang, seperti penggunaan AI gitu. Ya, pasti sudah tahu kan ChatGPT apa. Nah, di situ tantangannya lumayan, tapi kan sekarang namanya Gen Z, ya sudah pasti instan gitu, serba instan sekarang gitu. Jadi bisa dibilang lumayan lah untuk ketergantungan teknologi gitu. Jadi tidak terlalu banyak untuk Isi pikiran Iya. ketergantungan. ya Dengan pada AI itu sendiri. Itu menjadi salah satu tantangan di era pendidikan pada bagaimana cara kita mengimbanginya Iya, begitu. betul. Oke, selanjutnya di antara dua kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, menurut kakak nih, apa saja kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing dari kedua kurikulum? Nah, kalau terkait kurikulum 13 ya. Nah, kurikulum K13 itu walaupun saya sendiri tidak mendapat kurikulum karena saya mendapatnya kurikulum Merdeka. Sependek pengetahuan saya itu kurikulum K13 itu lebih fleksibel, di mana tidak terlalu ribet begitu dibanding kurikulum Merdeka. Nah, di mana nih kurikulum K13 ini menekankan kepada ilmunya. Betul. Dan guru juga tidak harus
belajar lagi begitu, karena kan zaman sekarang itu kebanyakan lulusan dari kurikulum K13. Jadi tidak tidak perlu mempelajari kurikulum baru lagi yang coba diaplikasikan di siswa begitu. Nah, selanjutnya kurikulum merdeka. Nah, kalau kurikulum merdeka ini mengacu pada pengaplikasian begitu, pengaplikasian di mana prakteknya banyak, contoh pembuatan prakarya begitu. ya proyek pelajar apa itu yang jelasnya seperti itu ya, proyek-proyek. Nah, di mana di sini juga memiliki kekurangan, di antara kelebihannya itu ya memang tidak terlalu fleksibel ya daripada bisa dibilang mencakup begitu semuanya. Di mana kekurangannya juga pendidik ya guru harus belajar kembali lagi, bukan hanya siswa yang belajar kurikulum merdeka, tapi gurunya juga harus belajar. Itu juga salah satu kekurangannya di kurikulum merdeka. Jadi bisa dibilang di kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada teori, dan kurikulum merdeka ini lebih pada praktek. Iya, Proyek kelima. iya betul. Oke, selanjutnya, bagaimana kita mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran di era sekarang ini? Nah, mengintegrasikannya itu seperti ya mungkin teman-teman atau sekalian sudah tahu Zoom. Kita tidak selalu ngestak di satu contoh, mau di bagaimana cara kita mengimbangkan antara zaman sekarang, mempergunakan teknologi sekarang. Di zaman sekarang juga lagi rawan ya, terlalu Mengandalkan nanti kita ketergantungan gitu. cara mengintegrasikan teknologi dalam pelajaran juga bisa dari Zoom tadi yang kita bilang, kayak jarak bukan lagi menjadi sebuah halangan gitu. Betul. Tidak mana. Dari mana bisa lewat Zoom dan lewat Google Meet gitu. Oke, selanjutnya, menurut Kak Guntur nih, apa sih yang menjadi referensi pendidikan dengan abad sekarang, yaitu abad 21? Nah, di abad 21 itu menekankan adanya critical comment, istilahnya 4C. 4C, critical comment, critical comment, creativity, creativity thinking, dan kolaborasi. Teman-teman, kan tadi kita sudah membahas tentang sejarah dari pendidikan zaman kita hingga pendidikan di era kontemporer modern. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kesimpulan yang akan disimpulkan langsung oleh co-host kita, yaitu Aksan. Silakan. Jadi bisa dibilang simpulan dari podcast kita kali ini adalah sejarah pendidikan Indonesia mengajarkan kita bahwa pendidikan selalu berubah sesuai dengan tantangan zaman, dari sistem berbasis tradisional, lalu kolonial, hingga di era digital, pendidikan digital seperti sekarang ini. Tetapi bisa kita lihat bahwa pendidikan ini tetap menjadi sarana dalam membangun negara ini dan juga bangsa. Dan sekarang kita bisa dibilang sampai di penghujung acara yang akan ditutup oleh host utama kita, yaitu Raffi. Baik, seperti yang kalian dengar tadi kesimpulannya yang dibawa oleh Aksan. Sekarang saya akan tutup. Terima kasih Kak Guntur telah mendengar kami, dan juga semua pendengar terima kasih sudah mendengar dari awal sampai akhir. Semoga obrolan ini membuka wawasan kalian tentang sejarah pendidikan itu kayak gimana. Sampai jumpa di podcast aman berikutnya. Stay safe and Stay healthy. See you. Stay tuned guys.